Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fasya Zia yang akan menemani Anda dengan informasi terkini pada hari Jumat tanggal 25 April. Ujian tulis berbasis komputer atau yang lebih dikenal dengan UTBK tengah dilangsungkan secara serentak di berbagai pusat ujian di seluruh Indonesia dan menjadi tahapan krusial dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ribuan calon mahasiswa mengikuti UTBK dengan harapan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di kampus impian mereka. Lalu, bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Untuk menjawab, kita akan terhubung dengan rekan kami, Dilan Ramadan, yang sudah berada langsung di salah satu lokasi pelaksanaan UTBK, tepatnya di kampus Sekolah Vokasi IPB, untuk memberikan laporan selengkapnya. Dan ya Pasya, kembali bersama saya Akil dan Ramadan, izin melaporkan dari tempat dilaksanakannya UTBK tahun ini, yaitu di Sekolah Vokasi IPB University, di mana terpantau dari sejak pagi tadi para peserta sudah berdatangan dengan cukup ramai dan juga tertib ya, di mana mereka berdatangan dengan siap membawa persiapan yang cukup matang, yaitu seperti alat-alat untuk UTBK-nya, data diri dan berkas-berkas serta pakaian yang sesuai dengan OSP ujian. Di mana UTBK tahun ini itu dibagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama itu sesi pagi yang dilakukan pada pukul 7 tadi pagi dan sekarang sudah memasuki sesi kedua yang dilakukan pada pukul 1.30 siang ini. Dan sekarang saya sudah bersama salah satu orang tua yang mengantarkan anaknya sebagai salah satu peserta UTBK tahun ini, dan saya akan mewawancara orang tua tersebut dengan beberapa pertanyaan. Boleh disimak. Selamat siang Ibu. Ya, izin bertanya ya Ibu ya. Ibu di sini sebagai orang tua peserta UTBK ya Bu ya? Betul. Kira-kira boleh tahu nggak nih anak Ibu ini tuh UTBK pertamanya atau udah yang berapa kali Bu? Yang pertama. Oh, yang pertama ya? Iya. Kira-kira Ibu dalam mendukung anak Ibu ini nih sebelum UTBK ini ada support khusus nggak? Atau diikutin bimbel atau belajarnya kayak gimana gitu Bu? Saya ikutin bimbel sih ya. Ikutin bimbel ya Bu ya? Iya. Nah terus kira-kira dari Ibu sendiri nih ada harapan nggak nih buat anaknya setelah UTBK ini nanti kedepannya bakal gimana gitu Bu? Ya, pengennya sih lulus ya. Kebetulan anak saya ngambilnya IPB. Oh di IPB juga ya Bu ya? Iya. Oke, saya doakan semoga anaknya cepat dan bisa diterima ya Bu ya di jurusan yang anaknya mau ya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Oke, demikian wawancara yang telah saya lakukan bersama salah satu orang tua peserta UTBK tahun ini. Saya Akil Dilan Ramadan, izin melaporkan kepada Fasya kembali ke studio. Terima kasih Dilan atas laporannya langsung dari lokasi pelaksanaan UTBK. Berita selanjutnya merupakan berita yang datang dari Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Kejadian yang baru saja terjadi adalah kebakaran yang menimpa 2 rumah warga pada sekitar pukul 00.30 dini hari. Untuk informasi selengkapnya mari kita saksikan keterangan beberapa saksi bersama reporter kami yang sudah berada di lokasi kejadian. Silahkan Alisa. Baik, terima kasih Fasya. Seperti yang dapat terlihat saat ini, saya sudah berada di depan rumah warga yang mengalami musibah kebakaran pada pukul 12.30 dini hari tadi. Dan di sebelah saya sudah ada seorang warga yang menjadi saksi awal mulainya terjadi kebakaran ini. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Alisa Putri dari IPB Komunikasi Vokasi. Nah, permisi Bu, di sini saya mau bertanya sedikit tentang kejadian kebakaran di Sukaresmi ini. Yang pertama, gimana sih awal mula kejadian kebakaran ini menurut Ibu? Saya juga kurang tahu ya. Saya kan bangun 12:30, bangunin suami saya untuk pergi kerja. Udah gitu, saya dengar suara petok-petok. Langsung saya lihat dari kamar belakang, ternyata udah ada api. Langsung saya keluar tuh bangunin warga biar bangun. Gitu. Jadi kejadiannya secara tiba-tiba aja Iya. gitu ya Bu? Kalau boleh tahu ada nggak sih Bu korban di sini? Nggak ada. Oh, untungnya nggak ada ya Bu. Kalau boleh saya tahu, saya bicara dengan Ibu siapa? Bu Erna. Oke, kalau gitu terima kasih Bu. Itulah keterangan salah satu warga di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor. Saya Alisa Putri Ramadina, saya kembalikan kepada Fasya di studio. Terima kasih Alisa atas laporan lengkapnya. Informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap saksikan berita kami untuk informasi lebih lanjut. Saya Fasya Hazia, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, selamat datang di vokalis.id. Saya, Akhila Dilan Ramadan, hadir dengan berita utama hari ini. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan sebutan May Day. Di berbagai kota, ribuan buruh turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka, yang salah satunya itu di kota Jakarta. Aksi damai digelar dengan massa dari berbagai elemen serikat pekerja
untuk menyampaikan tuntutan terkait kesejahteraan kerja dan juga keadilan sosial. Kita akan ikuti laporan langsung dari rekan kami yaitu Abizar Al-Ghifari yang sudah berada di lokasi. Silahkan kepada Abizar. Ya, selamat siang Dilan. Saya melaporkan dari tempat kejadian, tepatnya di depan gedung DPR RI dari Jakarta. Seperti yang kita lihat bahwa para buruh-buruh sudah siap untuk menyuarakan suara mereka terhadap pemerintah. Mereka sudah berkumpul dari jam 9 pagi hari dengan menggunakan atribut serikat mereka pada rangka Hari Buruh Nasional pada tanggal 1 Mei 2025. Apa poin utama yang menjadi tuntutan dalam aksi Hari Buruh tahun ini? Tuntutannya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja segera dicabut karena memang tidak merugikan lah apalagi buat buruh. Terus bagaimana harapan Ibu terhadap respon pemerintah atas aksi ini? Harapannya ya apa yang menjadi tuntutan kami, apa yang menjadi harapan kami itu ditanggapi, direalisasikan. Dengan semangat solidaritas, semoga para buruh mendapatkan perubahan kebijakan yang mereka harapkan. Saya Abizar Al-Ghifari dari Jakarta melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Abizar untuk laporan langsungnya dari Jakarta. Kami berharap semangat Hari Buruh ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Selanjutnya, kita akan beralih ke informasi yang datang dari Bogor. Lebih tepatnya, yaitu dari Gedung Zeta, Kampus Sekolah Vokasi IPB University. Dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial, Medical Team Sekolah Vokasi IPB University bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk menyelenggarakan aksi donor darah yang melibatkan banyak peserta secara umum. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter kami yaitu Fasya Hazia untuk melaporkan langsung dari lokasi. Silahkan Fasya. Baik, terima kasih Dilan. Saat ini saya sedang berada di lokasi pelaksanaan donor darah, tepatnya di ruangan B01, Gedung Zeta Sekolah Vokasi IPB University. Jadi kegiatan donor darah ini diselenggarakan oleh organisasi kesehatan mahasiswa Sekolah Vokasi IPB yaitu Medical Team Sekolah Vokasi IPB. Aksi donor darah ini disambut antusias oleh para mahasiswa-mahasiswi dan peserta lainnya. Sebelum mendonorkan darah, peserta terlebih dahulu melewati tahap pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi tubuh yang prima dan memenuhi syarat donor. Dengan pendampingan dari tim medis yang berpengalaman, proses donor darah berlangsung dengan aman dan nyaman. Bagaimana nih antusiasme dari peserta dan harapan dari diselenggarakannya kegiatan donor darah ini? Mungkin dari Ibu dulu ya. Baik, terima kasih. Saya sangat bangga sekali dengan adanya kegiatan donor darah ini sebagai salah satu kegiatan tentu saja dan juga bakti sosial ya, yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, terutama terkait dengan sumbangsih atau donor darah dari peserta yang bisa ikut di sini dan tentu saja nanti akan bermanfaat bagi yang memerlukan. Dan kalau saya lihat di sini pesertanya sangat antusias, di atas 100 lebih ya yang ada di sini. Mudah-mudahan itu juga menjadi satu sumbangsi dari sekolah vokasi khususnya di medical team untuk masyarakat sekitar. Saudara, aksi donor darah ini diharapkan tidak berhenti hanya sampai di sini, namun diharapkan akan menjadi budaya positif ke depannya. Saya Fasya Hazia dari Gedung Zeta Sekolah Vokasi IPB melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Fasya atas laporannya. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan juga bisa menginspirasi masyarakat luas untuk berbagi dan juga peduli. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya, Akila Dilan Ramadan, pamit undur diri dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat pagi Sobat Vokalis.id. Kembali lagi dengan saya Fasya Zia yang akan menyajikan berita terkini untuk kalian semua. Hari ini kita akan jalan-jalan ke tempat asri yang ada di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Tempat ini bernama Lapak Bibit. Nah, di tempat ini ia menjual begitu banyak bibit-bibit buah-buahan. Reporter kami, Dilan dan Alisa, akan mengajak kalian eksplor untuk mengetahui apa saja sih yang ada di dalam lapak bibit ini dan apa saja yang mereka jual. Yuk, kita lihat liputannya.
Halo Sobat Vokalis, balik lagi sama saya Akila Dilan. Kali ini saya lagi ada di tempat jual beli bibit tanaman nih, yaitu di Lapak Bibit. Yang lebih tepatnya itu ada di Jalan Raya Sukahati, Muara Beres, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Tapi saya nggak sendiri, karena saya ditemani oleh satu rekan saya, yaitu Alisa. Halo semuanya, saya Alisa Putri yang tadi diomongin sama Dilan, benar banget nih. Tempat ini tuh cocok banget buat kamu yang lagi cari bibit tanaman, khususnya buah-buahan, mau itu buah anggur, pepaya, lengkeng, hingga nangka pun ada di sini. Betul banget. Dan yang paling keren di sini nggak cuman jualan aja, tapi juga mengajarkan kita cara merawat tanaman yang baik biar tumbuh dengan baik dan gak gampang layu. Jadi pastinya cocok banget buat pemula. Betul banget, disaksikan aja terus pemirsa tentang liputan kami hari ini biar kalian bisa tahu tentang info menarik apa saja dari Lapak Bibit kali ini. Ini dia, Lapak Bibit. Dari luar mungkin terlihat sederhana, tapi begitu masuk, wah, isinya hijau semua. Mulai dari yang kecil-kecil seperti bibit anggur, jambu, apel, bahkan sampai yang besar seperti durian dan nangka. Semuanya ada di sini. Suasananya adem, dan yang menjaganya pun ramah. Pemiliknya bernama Bapak Ruslan. Beliau sudah mengelola Lapak Bibit ini selama kurang lebih 15 tahun. Pengunjungnya juga bukan cuma warga sekitar saja, tetapi juga banyak yang sengaja mampir dari luar kota. Selain bibit, tempat ini juga lengkap. Ada tanah kompos, pot, pupuk organik, sampai alat-alat berkebun. Pokoknya one stop solution banget deh buat para urban gardener. Pembibitan yang ada di Lapak Bibit ini dimulai pada tahun 2010. Jadi sampai sekarang ini sudah 15 tahun. Produk unggulan dari Lapak Bibit adalah bibit anggur dan bibit alpukat. Namun selain dua bibit tersebut, kita juga menyediakan bibit lainnya seperti durian, mangga, rambutan, jambu, jeruk, kelengkeng, kedondong, dan lain-lain. Konsumen yang datang ke Lapak Bibit dari berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia, karena penjualan kita itu selain offline juga kita penjualannya online. Yang datang ke sini mulai dari penghobi, kemudian juga orang yang ingin berkebun, atau juga instansi swasta ataupun pemerintahan yang memang ada program penanaman tanaman. Yang bikin Lapak Bibit jadi unik, selain lengkap, di sini juga fleksibel. Pembeli bisa beli satuan maupun dalam jumlah banyak sekaligus. Cocok banget nih buat kamu yang baru mulai berkebun maupun yang butuh pasokan besar untuk proyek. Harapannya yang pasti ke depan Lapak Bibit bisa jadi lebih besar lagi dari sekarang, baik dari sisi lahan produksi saat ini ada 8.500. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih besar lagi. Kemudian produk yang kita jual juga semakin hari semakin bertambah sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen untuk melakukan penanaman tanaman buah. Setiap pagi, para karyawan sudah sibuk mondar-mandir untuk merawat tanaman. Mereka menyiram, memberi cairan nutrisi, menyemprotkan pestisida, dan memastikan semua tanaman tumbuh subur setiap harinya. Nah, jadi Sobat Vokalis, ternyata berkebun itu nggak sesulit seperti apa yang kita bayangkan. Bener banget, Dilan. Apalagi kalau ada tempat seperti Lapak Bibit yang dapat jadi tempat belajar, sekaligus belanja untuk keperluan bibit-bibit tumbuhan yang kita perlukan. Dari Cibinong, saya Akila Dilan Ramadan. Saya Alisa Putri melaporkan langsung untuk kalian yang ingin menanam harapan dari tempat sendiri. Wah, inspiratif banget ya. Siapa sangka langkah kecil bisa menjadi dampak yang besar bagi lingkungan. Buat kamu yang lagi nyari aktivitas, bisa nih coba dari satu tanaman. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Jangan lupa tanam kebaikan mulai dari bibitnya. Saya Fasya Haziah dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa Vokalis.id. Saya Fasya siap menemani kalian dengan berita-berita seru dan inspiratif dari tanah air.
Pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 lalu, Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB mengadakan acara Festival Budaya Nusantara ke-16 di alun-alun Kota Bogor. Acara ini berlangsung dengan menampilkan beragam budaya Indonesia dan salah satunya yaitu budaya Riau. Selain mencuri perhatian lewat seni tari, budaya Riau juga menjadi pusat perhatian dengan baju adatnya yang penuh makna. Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita dengar informasi selengkapnya. Halo Sobat Vokalis ID, salam budaya dari alun-alun Kota Bogor. Saya melaporkan langsung dari lokasi Festival Budaya Nusantara yang ke-16. Dan benar banget yang seperti yang tadi disampaikan oleh Fasya, budaya Riau hari ini sukses menarik perhatian para pengunjung. Mulai dari stand kuliner khas Riau yang menggoda lidah, pertunjukan tari zapin yang energik, sampai fashion show baju adat Riau yang elegan dan syarat akan penuh makna. Para anggota kelompok dari budaya Riau telah mempersiapkan banyak hal dari pagi-pagi sekali untuk acara ini. Senyum manis yang terus merekah menjadi saksi bahwa mereka sangat bersemangat. Terlebih lagi dalam menggunakan pakaian adatnya yang disebut dengan kebaya labu untuk pakaian perempuan dan teluk balangat untuk pakaian laki-laki. Pakaian adat ini melambangkan nilai kesopanan, keanggunan, serta kesucian. Kedua baju adat ini merupakan warisan kebudayaan yang berasal dari masa kejayaan Islam di Riau. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kedua pakaian adat ini banyak digunakan oleh seluruh masyarakat Riau dan menjadi bagian dari pakaian adat dari Kepulauan Riau. Oke, jadi untuk cowoknya dulu, pengantin laki-laki, jadi saya pakai baju namanya teluk belanga. Ini merupakan salah satu pakaian adat pernikahan di Riau. Jadi kalau teluk belanga ini, dia menggunakan baju berkerah, celana panjang, dan kain songket. Kemudian untuk bagian perempuannya, untuk pengantin perempuan di sini namanya kebaya labu. Saya menggunakan kebaya labu, yaitu kebaya panjang dengan menggunakan rok songket. Kemudian biasanya digunakan pada acara-acara resmi seperti pernikahan, acara adat, dan acara-acara lainnya. Dan baju adat Riau ini juga melambangkan kesopanan, keanggunan, dan nilai-nilai budaya Melayu yang kental. Senang banget dan merasa sangat istimewa bisa mengenakan pakaian adat dari Riau pastinya. Ya tentu aja karena kita beda budaya, jadi terus pakai baju ini jadi spesial aja bisa menggunakan pakaian adat tradisional Riau. Sahabat Vokalis ID, itu tadi keseruan dari acara Festival Budaya Nusantara, khususnya dari budaya Riau. Penampilan beragam budaya ini selain menjadi ajang hiburan, juga jadi pengingat bahwa negara Indonesia punya kekayaan budaya yang sangat beragam dan tetap harus kita lestarikan. Dari alun-alun Kota Bogor, saya Abizar melaporkan langsung. Wah, udah nggak zaman lagi nih ragu untuk eksplorasi budaya lokal. Semoga dengan adanya festival budaya ini, kita bisa semakin menghargai keberagaman budaya di negeri tercinta. Saya Fasya Zia pamit undur diri, sampai jumpa di berita inspiratif berikutnya. Salam budaya dan bangga jadi bagian dari Nusantara. Pemirsa Vokalis.id, apa kabar semuanya? Saya Fasya Zia senang bisa kembali hadir untuk membawakan berita inspiratif buat Anda semua. Kali ini kami akan mengajak kamu untuk menjauh sebentar dari kebisingan kota dan menyelami keindahan alam yang masih sangat asri. Berlokasi di kawasan Megabendung Kabupaten Bogor, tempat ini dikenal karena airnya yang super jernih berwarna biru alami. Ya, kamu nggak salah dengar, kita akan jalan-jalan ke Curug Cibulau. Seperti apa sih keindahan curug yang jadi surga tersembunyi ini? Langsung saja kita ikuti keseruannya bersama rekan kami Akilah Dilan. Baik, Fasya izin melaporkan, saya Akilah Dilan Ramadan langsung dari tempat wisata yang berada di kawasan Puncak, lebih tepatnya di daerah Paseban, Kecamatan Cisarua, yaitu Curug Cibulau. Di sini bukan cuma ada curug buat mandi-mandi aja gitu ya. Cuma ada daerah kayak glamping, banyak villa juga. Tapi kita bakal lebih fokus ke arah Curug Cibulaunya. Yang katanya itu tempat wisata yang benar-benar alam banget, alami banget, masih fresh banget. Belum banyak orang yang tahu. Makanya ikutin keseruan kita hari ini. Langsung aja kita terjun ke Curug Cibulau. Nah, teman-teman vokalis, kebetulan nama Curug Cibulau itu sendiri itu berasal dari bahasa Sunda, yang artinya itu air yang kebiruan. Sesuai banget dengan curugnya itu sendiri yang benar-benar jernih dan biru banget. Untuk jalan sampai curugnya nanti, kita butuh trekking di jalan bebatuan ini nih, sekitar 15-20 menit. Tapi tenang aja, pasti kebayar kok.
Sama tempatnya yang benar-benar alami banget, alam banget, dan fresh banget. Langsung aja ya, kita datangin curugnya sekarang juga. Baik Sobat Vokalis, sekarang saya sudah sampai di loket karcis atau pintu masuk dari Curug Cibulau itu sendiri. Dimana di sini tuh tiket masuk per orangnya, jika lo ingin berenang itu 28.000, tapi kalau nggak berenang itu cuma 17.000. Karena kalau berenang itu wajib pakai pelampung tambahan di sini. Disediakan sendiri juga oleh pihak pengelolanya. Jadi langsung aja mungkin ya kita ganti baju dulu dan langsung terjun ke curugnya di bawah. Saksikan keseruannya guys. Curug Cibulau diapit oleh hutan pinus yang rimbun. Air terjunnya mengalir dengan deras, namun tetap tenang. Spot ini menjadi favorit untuk para pecinta alam, fotografer, bahkan sampai para wisatawan. Kalau buat Curug Cibulau ya, buat daya tarik, ini mungkin ke airnya jernih, ke kemungkinan ya tempat ininya apa namanya, jalan, satu aksesnya itu sangat baik, bukan gitu. Kalau kemungkinan ke depannya ya, sekarang kan musim media, kemungkinan ke depannya itu sangat ramai sekali, ya pasti sangat ramai sekali. Air yang jernih, bebatuan hitam, berpadu menjadi satu kesatuan yang terlihat tentram. Apalagi ketika mendengar suara air yang mengalir dengan deras. Sudah seperti terapi di telinga. Pokoknya, Curug Cibulau ini benar-benar cocok untuk menjadi tempat pelepas penat. Nah, untuk pertama, karena dari tempat, dari kita untuk menuju ke sini tuh dia mudah banget, Bang. Gitu. Nah, dari tempatnya juga kayaknya lebih aman lah gitu daripada curug yang lainnya. Bener banget, sesuai ekspektasi banget. Dari perjalanannya itu mulus banget. Kalau curug-curug yang sebelumnya itu kan dia agak berantakan gitu kan, masih dalam lah bahasanya. Kalau ini udah full aspal, udah enak. Dari alamnya juga sesuai ekspektasi sih. Pesan dan kalau kesini sih mantap, kalau bisa sih pagi biar lebih dapat suasananya aja. Baik Sobat Vokalis, Curug Cibulau juga membuktikan bahwa keindahan alam Indonesia nggak perlu dicari jauh-jauh. Di balik pepohonan yang rindang dan pedesaan yang mendalam tersembunyi lokasi destinasi wisata yang cukup unik dan juga menarik seperti Curug Cibulau. Tempat yang dapat menenangkan hati dan juga menenangkan pikiran serta jiwa raga kita, cocok untuk menjadi destinasi wisata akhir tahun liburan kamu. Saya Akila dan Ramadan, kembali melaporkan ke Fasya di studio. Wah, keren banget ya Sobat Vokalis. Kadang kita cuma butuh rehat sejenak di pelukan alam untuk kembali segar dan semangat. Jangan lupa ya, jaga dan lestarikan alam kita bersama-sama. Saya Fasya Zia pamit undur diri, sampai jumpa di berita inspiratif selanjutnya. Tetap semangat dan terus eksplorasi keindahan alam Indonesia.